Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Luwidianti dari PSIK Angkatan 2020 kelas reguler 3. Pada video ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti kelas praktikum daring mata kuliah keperawatan dasar 2 materi plebotomi. Selain itu, saya akan memaparkan sekiranya hal-hal apa saja yang belum saya pahami atau hal-hal yang ingin saya pelajari lebih dalam terkait materi plebotomi ini. Dan yang terakhir, saya akan sedikit mereview terkait materi plebotomi. Pertama-tama, dalam mengikuti praktikum secara daring merupakan hal yang baru bagi saya, di mana saya harus cepat beradaptasi dan melatih kemampuan imajinasi saya untuk membayangkan segala prosedur yang tertulis tanpa bisa mempraktikkannya secara langsung. Walaupun demikian, saya tetap bisa untuk memahami dan melihat bagaimana prosedur dari plebotomi ini dengan adanya video-video yang telah disediakan sebelumnya atau melalui referensi lain. Selama mengikuti kelas praktikum, saya sangat bersyukur karena proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Sehingga penjelasan yang disampaikan oleh dosen fasilitator dapat disampaikan dengan jelas. Dan saya juga sangat senang karena dengan mengikuti kelas praktikum plebotomi ini dapat menjawab pertanyaan saya yang dulu sempat muncul sebelum menjadi seorang mahasiswa. Selain itu, saya dapat mengenal nama, fungsi, dan cara penggunaan dari alat-alat dan bahan yang digunakan, serta istilah-istilah lainnya yang berkaitan dengan prosedur plebotomi ini. Dalam mengikuti kelas praktikum ini, tidak hanya dijelaskan prosedurnya saja, tetapi juga dijelaskan mengenai kerugian dan keuntungan dari pemakaian berbagai macam metode plebotomi, bagaimana prinsip utamanya, bagaimana cara kita sebagai seorang perawat untuk menjaga kenyamanan klien, lalu alat-alat apa saja yang boleh dipakai ulang, bagaimana seni-seni dalam melakukan plebotomi, lalu dampak apa yang terjadi jika kita tidak mengikuti SOP yang tersedia, dan lain sebagainya. Semua materi yang disampaikan dalam kelas praktikum ini tentunya sangat membantu saya untuk lebih paham terkait materi plebotomi setelah mengikuti kelas teori. Semua ini tidak terlepas dari segala usaha Bapak dan Ibu dosen yang sudah sangat sabar, terbuka, dan telaten dalam membimbing saya dan juga teman-teman mahasiswa lainnya. Sehingga walaupun praktikum ini dilakukan secara daring, tetapi saya tetap bisa untuk memahaminya. Dalam setiap praktikum, Bapak Ibu dosen tak henti-hentinya untuk mengingatkan mahasiswanya untuk tetap semangat dan selalu memperhatikan SOP sebelum melakukan prosedur. Tindakan plebotomi ini menurut saya merupakan salah satu tindakan yang lumayan banyak kita lakukan sebagai calon perawat di lapangan nantinya. Maka dari itu, saya sangat ingin mengetahui lebih dalam terkait indikasi, kontraindikasi, komplikasi, lalu apakah ada urutan untuk memasukkan sampel darah dengan banyaknya jenis tabung vakum thinner, lalu apakah ada persyaratan khusus yang dilakukan klien sebelum melakukan plebotomi, dan apa saja faktor-faktor yang membuat kegagalan dalam melakukan prosedur plebotomi ini. Mungkin sejauh ini itu saja yang ingin saya pelajari lebih dalam. Untuk selebihnya dapat saya pelajari seiring proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan sedikit mereview terkait prosedur plebotomi. Plebotomi atau fungivena adalah tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang umumnya dilakukan untuk pengambilan darah. Teknik yang digunakan yaitu teknik bersih. Prinsip utama dari prosedur plebotomi ini adalah pengambilan darah vena yang mudah diakses tanpa harus mempertimbangkan apakah darah yang diambil berasal dari vena yang berada pada daerah distal atau proksimal. Biasanya vena yang paling sering digunakan adalah vena mediana cubiti yang berada di daerah lipatan siku bagian dalam. Selanjutnya yaitu memastikan bahwa vena yang kita pilih tidak ada kontraindikasi pada daerah tersebut. Tujuan dari prosedur plebotomi ini yaitu sebagai pemeriksaan diagnostik suatu penyakit, evaluasi terapi, dan monitor kondisi klien.
Dalam prosedur flebotomi terdapat dua metode, yaitu menggunakan vacuum thinner dan juga shearing. Untuk teknik vacuum thinner bisa juga dimodifikasi dengan menggunakan wing needle. Salah satu keuntungan dari penggunaan vacuum thinner yaitu yang pertama, cukup sekali penusukan dapat digunakan untuk beberapa tabung secara bergantian sesuai dengan jenis tes yang dilakukan. Yang kedua, apabila menggunakan tambahan wing needle maka akan lebih mudah untuk mengakses vena-vena yang kecil, rapuh, atau sebagainya. Kekurangan dari penggunaan vacuum thinner ini yang pertama, apabila jarum yang ditusukkan tidak tepat pada pembuluh vena maka darah tidak keluar. Yang kedua, apabila penggunaan tabung yang terlalu besar untuk wing needle yang diameternya sangat kecil dapat menyebabkan hemolisis. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal. Selanjutnya, salah satu keuntungan dari penggunaan split atau shearing yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Kekurangan penggunaan shearing ini yang pertama, dalam penarikan darah memerlukan tenaga perawat. Yang kedua, dalam menarik plunger tidak boleh terlalu cepat, ditakutkan akan terjadinya lisis pada darah. Yang ketiga, apabila kita ingin mengambil darah lebih banyak maka harus dilakukan penusukan ulang. Yang keempat, apabila darah dipindahkan pada tabung memungkinkan terjadinya kontaminasi. Dalam pemasangan tourniquet pun diusahakan kurang dari 2 menit untuk mencegah terjadinya peningkatan konsentrasi darah yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, serta mengurangi ketidaknyamanan klien. Setelah mendapat sampel darah, maka darah akan dihomogenisasi jika menggunakan antikoagulan dengan cara memutar-mutar tabung sebanyak 4-5 kali atau membolak-balikkannya tabung 5-10 kali dengan lembut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.